Pemirsa, banjir bandang mengepung kota Denpasar, Bali. Dan akibatnya banjir tersebut 13 orang meninggal dunia dan beberapa korban hilang masih dalam pencarian. Puluhan personil TNI Polri dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan sampah akibat terjangan banjir bandang yang melanda kawasan Tohpati, Denpasar Timur, Bali. Kawasan Siulan sebagian besar merupakan bangunan indekos yang paling terdampak banjir, mengingat jalan ini dekat dengan bantaran sungai kecil. Saat ini warga yang terdampak banjir di Jalan Siulan telah mengungsi di posko Banjar Tohpati yang tidak jauh dari permukiman. Sedikitnya ada 52 warga yang mengungsi di posko ini, sedangkan puluhan lainnya mengungsi di posko Sasana Tarung Derajat, Desa Kesiman, Kertalangu. Untuk KK ataupun rumah yang terdampak di sini kurang lebih 20-an karena merupakan tempat kos-kosan. Jadi berada di bantaran sungai sehingga luapan air sungai itu merendam daripada tempat ataupun kos-kosan tersebut. Sebelumnya hujan deras mengakibatkan 3 kecamatan di kota Denpasar terendam banjir setelah sungai Badung meluap. Berdasarkan data BPBD Kota Denpasar, ini merupakan banjir terparah yang dialami warga Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan sejumlah objek vital diantaranya Bandara Ngurah Rai aman dari banjir dan beroperasi normal. Strategis Bali seperti bandara mungkin juga persediaan lainnya itu aman. Ini hanya beberapa titik saja. Artinya yang paling berat itu di Kota Denpasar, Pak? Kota Denpasar dan juga ada beberapa titik di Kabupaten Badung. Di Denpasar ada 43 titik, tapi yang besar itu ada di wilayah Pembesari, Pasar Pembesari dan di wilayah Lebak. Saat ini BPBD dan Tim SAR serta TNI Polri melakukan pembersihan lokasi banjir dan masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, Ari Suyanto, TV One mengabarkan. Kami hadirkan suasana terkini pasca banjir bandang di Denpasar, Bali dan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, pemirsa. Kami ajak Anda langsung menuju ke Bali. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Selamat sore, Duhan. Situasi di sana seperti apa? Silakan. Ya, Ana dan juga pemirsa, saat ini di beberapa titik banjir, tepatnya yang tersebar di beberapa kota atau kabupaten yang berada di Bali ini sudah mulai surut. Memang ada beberapa titik yang masih belum surut. Salah satunya ada di Pasar Badung, yang mana dia ada memiliki 2 basement yang kami pantau memang masih belum surut. Namun diperkirakan ini akan mulai surut menjelang malam hari dikarenakan juga proses dipompa seperti itu air yang mengendap di basement ini dipompa ke arah sungai dan diperkirakan akan mulai surut. Untuk tinggi air sendiri yang di basement sudah berkurang sekitar 2 hingga 3 meter dan diperkirakan masih ada tinggi sekitar 2 hingga 3 meter lagi, artinya masih ada setengah yang harus dikeluarkan. Untuk di beberapa wilayah lain ini sudah dilakukan beberapa pembersihan dan juga tentunya pencarian terhadap korban yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim yang lalu. Ini masih terus dilakukan, tadi dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Dan juga untuk saat ini update terkini atau terbaru untuk data korban adalah 14 orang ini sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 2 masih dalam kondisi hilang yang hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Memang sesuai dengan SOP ini pencarian akan dilakukan 6 kali 24 jam, namun sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh korban hilang ini masih harus terus dilakukan sehingga nanti ketemu atau selama pihak keluarga masih meminta untuk korban dicari hingga ketemu. Adapun rinciannya, Ana dan juga pemirsa, ini untuk korban hilang sendiri untuk korban meninggal sendiri maksud kami, ini di Denpasar ada 8 orang dan juga 2 jiwa hilang. Lalu untuk di Kabupaten Jembrana ini ada 2 orang yang ditemukan meninggal dunia. Lalu untuk di Kabupaten Gianyar ini ada 3 meninggal dunia dan di Kabupaten Badung ini ada 1 meninggal dunia. Sedangkan untuk yang terdampak sendiri ada 214 KK atau sekitar 659 jiwa yang harus terdampak dari banjir yang melanda Bali beberapa hari yang lalu. Hingga saat ini memang di pengungsian sendiri kondisinya masih cukup penuh, sehingga tadi dari BNPB memberikan bantuan selaku perwakilan dari pemerintah pusat ini berupa perahu karet dihadirkan untuk proses pencarian, lalu ada sembako
sebanyak 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, dan juga tenda pengungsi 2 unit dan tenda keluarga sekitar 50 unit. Adapun juga memang bantuan untuk para keluarga yang nantinya belum bisa kembali menempati ke tempat tinggalnya adalah bantuan berupa uang tunai untuk mengontrak seperti itu pada tempat tinggal sementara sekitar 600.000 per kakak per bulannya, yang memang hingga saat ini masih belum dapat kami konfirmasi hingga kapan bantuan untuk tempat tinggal sementara ini akan dilakukan. Namun juga untuk kerusakan-kerusakan rumah tentunya seperti pada bencana-bencana di beberapa wilayah lain ini akan diberikan bantuan bagi yang rusak berat, ada hitungannya hingga rusak sedang dan juga rusak ringan. Namun yang menjadi kendala adalah di Bali ini banyak sekali daerah-daerah terdampak ini yang justru ini bukan rumah milik pribadi melainkan warga-warga yang tinggal dalam sebuah kamar kos dan juga sebuah tempat-tempat sewaan. Nah, ini tentunya juga memiliki hitungan yang berbeda untuk bantuan dari pemerintah yang nantinya akan didiskusikan dulu oleh pihak BNPB dan juga gubernur di Bali sendiri. Kami masih akan terus memantau bagaimana proses pencarian terhadap 2 korban yang masih dinyatakan hilang, dan juga Kepala BNPB tadi menyebutkan kepada kami bahwa masih dimungkinkan untuk jumlah korban ini bertambah dikarenakan juga memang jumlah 14 yang ditemukan dan 2 yang hilang ini adalah korban-korban yang terdaftar, artinya ada sanak saudara atau kerabat yang melaporkan bahwa ada kerabat yang hilang. Namun kemungkinan ada beberapa yang tidak dilaporkan sehingga di beberapa titik yang masih terendam oleh banjir ini kemungkinan bisa ditemukan korban lain. Tentunya juga dengan harapan kita semua tidak berharap untuk dapat menemukan korban lagi dan cukup hanya yang terdata saja. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ana. Terima kasih. Laporan langsung Zinedine Duhan dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kemarin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta membahas sejumlah isu strategis. Momen pertemuan tersebut diunggah dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet. Mengutip akun Instagram tersebut, pertemuan membahas perkembangan situasi di Indonesia hingga program prioritas pemerintah. Selain itu, turut dibahas pula sejumlah keputusan di DPR terbaru yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di kawasan Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di kawasan Jakarta Selatan. Presiden disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden juga disambut antusias oleh para siswa. Saat kedatangan, Presiden Prabowo disambut dengan tarian, kemudian menyalami dan berbincang dengan para siswa. Merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ, tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan.
Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah. Itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Saya kira itu dari saya. Ada catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Putri Lestari yang berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta. Selamat sore, Putri. Bagaimana tadi jalannya kunjungan Presiden Prabowo ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10? Ya baik, Anda dan juga pemirsa, benar sekali tadi Presiden Prabowo Subianto mengadakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan, di mana tadi memang ia datang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana memang tadi sebelum ia datang atau saat ia sampai di Sekolah Rakyat ini, ia disambut meriah dengan anak-anak atau siswa-siswi yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, di mana tadi ia disambut oleh anak-anak menggunakan baju pramuka dengan menyambut yel-yel oleh Prabowo Subianto. Lalu ketika disambut dengan yel-yel tersebut, Prabowo Subianto langsung mengunjungi anak-anak lalu menyalaminya satu persatu. Kemudian setelah itu Prabowo Subianto juga disambut dengan tarian khas Jakarta, di mana memang tadi anak-anak sekitar 4 orang siswa-siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta ini menyambut Prabowo Subianto dengan tarian khas Jakarta ditemani dengan juga Menteri Sosial Gus Ipul. Lalu setelah itu Prabowo Subianto juga mengunjungi asrama lalu juga ruang-ruang kelas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan ini. Lalu juga baik Ana dan pemirsa, kegiatan ini tadi dilakukan pada siang hari. Pak Prabowo Subianto datang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan baru saja kegiatan ini selesai kurang lebih sekitar 20 menit yang lalu, di mana memang setelah Presiden ini mengunjungi asrama lalu melihat anak-anak bermain bulu tangkis, Presiden Prabowo ini juga mengunjungi tempat kantin di mana tadi anak-anak memakai baju pramuka juga duduk menunggu Pak Presiden datang, di mana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini memang sangat disambut hangat oleh para anak-anak siswa-siswi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Dan tadi juga pas di sekolah atau maksud kami di ruang kelas ini, Pak Prabowo Subianto ini juga melihat anak-anak bernyanyi lalu juga melantunkan puisi untuk Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto seperti biasa menyalami anak-anak lalu bertanya siapa namanya, dan ia mengucapkan bahwa anak-anak tersebut harus belajar lebih keras. Lalu juga tadi pada saat akhir, baik Anda dan juga pemirsa, memang Prabowo Subianto ini juga sempat melakukan doorstop dengan awak media, di mana ia menyebutkan bahwa memang sekitar 2 atau 3 minggu lagi ini akan ada 165 sekolah rakyat yang ada tersebar di Indonesia, dan juga ia mengapresiasi seluruh elemen yang bekerja sama seperti adanya Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu ada guru, wali murid, lalu juga tahun depan rencananya memang nanti akan ada 100 sekolah rakyat. Dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto memberikan perkataan kepada media bahwa memang sekolah rakyat ini merupakan salah satu fasilitas pendidikan dan juga fasilitas pendidikan yang bagus dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana memang ada banyak sekali anak-anak yang tidak bisa belajar atau putus sekolah. Namun karena dengan adanya sekolah rakyat ini, maka anak-anak yang putus sekolah itu tersebut bisa akhirnya belajar dan juga bersekolah kembali. Makanya ia tadi mengapresiasi kerjasama seluruh elemen yang tergabung seperti tadi yang sudah saya sampaikan, baik Kemensos, dari kementerian maupun dari pelajar ataupun pendidik yang ada di sekolah rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Kembali kepada Anda, Ana, di studio. Baik, terima kasih laporan Putri Lestari langsung dari Sekolah Rakyat 10 Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengikuti rapat perdana bersama dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Dalam rapat ini, Purbaya menyampaikan pengantar rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang biasanya berisi gambaran umum mengenai postur anggaran negara, sumber pendapatan, hingga rincian belanja prioritas pemerintah.
Purbaya menyampaikan visi, prioritas, serta komitmennya dalam menjalankan kebijakan fiskal ke depan dan membawa penyesuaian di sejumlah sektor strategis. Instrumen keuangan terus membaik dan kinerja SPR dengan yield yang terus turun. Surplus konversi falas ke rupiah oleh ekspor dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai aliran masuk modal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memasukkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke dalam sistem perbankan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Menurutnya ini merupakan langkah untuk menghidupkan kembali dua mesin perekonomian, yakni fiskal dan moneter. Langkah itu pun dikatakan sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari Parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti, itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Jumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien, produktif, dan sinergi sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Usai rapat dengan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu malam. Pertemuan membahas progres anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya melaporkan kepada Presiden hasil proses diskusi anggaran dengan DPR. Ia menyebut kemungkinan akan adanya perubahan anggaran di RAPBN 2026. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga menyetujui ide Purbaya untuk menarik 200 triliun rupiah uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Sudah setuju, bukan itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya bank lebih banyak menyalurkan kredit ke masyarakat atau ke perusahaan. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Ya. Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Kembali di kabar Merah Putih, pemirsa, usai melaksanakan sejumlah agenda kerja di Batam, Kepulauan Riau, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluangkan waktu untuk makan siang bersama 280 pengemudi ojek online. Wapres Gibran menyapa para pengemudi ojol satu persatu.
bahkan sempat berbincang ringan mengenai keseharian mereka di jalan. Acara makan siang ini tidak hanya sekedar jamuan, tetapi juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat pekerja sektor transportasi daring. Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebut bahwa pengemudi ojol adalah salah satu bagian penting dari nadi ekonomi, terutama di Batam. Dan untuk itu, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan mereka. Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM untuk Mahkamah Agung tahun 2025. Fit and Proper Test dibuka untuk umum sebagai upaya transparansi dalam memilih kandidat terbaik. Dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kandidat pertama yang melakukan Fit and Proper Test adalah Julius Panjaitan yang merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu. Julius membacakan makalah selama 1 jam dan diikuti dengan sesi tanya jawab terhadap pemikiran dalam makalahnya yang mengangkat tentang keadilan restoratif dengan tujuan pemidanaan. Dalam Fit and Proper Test ini akan ada 13 kandidat Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc HAM yang akan diuji dan dilihat siapakah yang layak dan mumpuni untuk menanggung tanggung jawab besar sebagai penegak hukum. Dan kandidat selanjutnya yang menjalani Fit and Proper Test pada hari ini adalah Alimim Ribut Sujono. Pansus Hak Angket DPRD Pati Jawa Tengah mendatangi gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kunjungan tersebut untuk mendalami beberapa masalah di Pati mengenai pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Jody Kurnianto mengatakan belum ada respon yang signifikan dari Kemendagri perihal permasalahan yang ada di Pati tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dari 12 poin persoalan aspirasi masyarakat, sudah 50% proses yang dilaksanakan oleh Pansus Hak Angket DPRD Pati dan terus dalam proses pendalaman materi. Sebelumnya, terdapat 22 persoalan dari aspirasi masyarakat Pati terhadap pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang disimpulkan oleh Pansus menjadi 12 poin. Sementara pada Selasa 9 September 2025, Pansus Hak Angket DPRD Pati telah mengunjungi BKN atau Badan Kepegawaian Negara untuk mendalami hal serupa. Pemirsa, sementara itu usai ke Jakarta bertemu Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri, kepulangan tim Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati disambut warga. Puluhan warga yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu menyambut kedatangan anggota Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Kamis dini hari. Mereka memberikan bunga mawar merah sebagai simbol dukungan kepada para wakil rakyat Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Teguh Bandang Waluyo mengatakan, tim Pansus mengapresiasi penyambutan yang dilakukan oleh masyarakat Pati Bersatu. Selanjutnya, pihaknya akan menggelar rapat internal untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam rapat Pansus. Ya, masuk satu-satu. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menggelar upacara penghormatan terakhir untuk Zetro Leonardo Putra, diplomat muda KBRI di Lima, Peru yang menjadi korban penembakan. Sesaat lagi di Kabar Merah Putih. Keberadaan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara mengakibatkan aktivitas nelayan terganggu. Gambar udara memperlihatkan tanggul beton yang diperkirakan memiliki panjang 2 km. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan dan rajungan. Kini para nelayan resah karena aktivitas mereka terganggu. Nelayan yang akan mencari ikan terhalang dan harus menempuh waktu lebih lama memutar untuk menempuh ke tengah laut. Ikan serta rajungan yang biasanya mudah didapati di pesisir laut kini sulit didapati karena ada tanggul beton tersebut.
Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menggelar upacara penghormatan terakhir untuk Zetro Leonardo Putra, diplomat muda KBRI di Lima, Peru yang menjadi korban penembakan. Upacara penghormatan digelar di Gedung Pancasila, Gedung Kementerian Luar Negeri pada Kamis pagi. Dengan diselubungi bendera merah putih, peti jenazah Zetro Leonardo Purba diletakkan di tengah aula. Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir menyampaikan bela sungkawa. Juga hadir Wamenlu, sejumlah pejabat eselon 1 dan Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Suboyama. Zetro Leonardo Purba dikenal sebagai sosok yang dedikatif dan rendah hati. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan kerja, dan bangsa Indonesia. Penghormatan terakhir dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya dalam tugas diplomasi. Usai upacara penghormatan, jenazah Zetro dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan. Duka yang dirasakan tidak hanya oleh keluarga inti beliau, namun juga dirasakan oleh seluruh Kementerian Luar Negeri, karena mendiang adalah bagian dari keluarga besar kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada KBRI 5 yang telah membawa kembali jenazah Zetro ke tanah air. Seorang penata Kanselerai yang meninggal dalam menjalankan tugas negara yang sedang diembannya. Sebuah kepergian yang merupakan tragedi yang kita sama-sama rasakan. Terlebih, tadi disampaikan pada obituari beliau, mendiang Zetro merupakan seorang yang selalu penuh ide, selalu membawa kehangatan, selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan saat berkumpul dengan teman-temannya. Dan beliau juga adalah seorang family man yang sangat peduli dan menomorsatukan keluarganya. Jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba dimakamkan di tempat pemakaman umum Sari Mulia, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Keluarga dan kerabat kerja dari almarhum datang untuk mengantar kepergian sosok Zetro Leonardo Purba. Tangisan keluarga pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Tangan, awas tangan. Bapak Zetro Leonardo Purba, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Zetro Leonardo Putra adalah diplomat muda KBRI di Lima, Peru yang menjadi korban penembakan. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan kepolisian Peru. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, ratusan relawan dari berbagai negara yang berkumpul di Pelabuhan Sidi Bo Said, Tunis, Tunisia berangkat menuju Gaza, Palestina. Sebelum keberangkatan, pimpinan delegasi dari Subud Flotilla menggelar doa bersama. Indonesia memberangkatkan 5 kapal, sedangkan Malaysia memberangkatkan 13 kapal. 30 relawan Indonesia yang tergabung dalam Subud Flotilla telah bersiap menaiki kapal. Rencananya, kapal-kapal ini bergabung
bersama dengan sejumlah kapal lainnya dari 44 negara. Sebelumnya, serangan drone telah 2 kali terjadi di lokasi ini. Namun, relawan tidak menyurutkan niat untuk tetap berlayar ke Gaza. Pemirsa, selebgram Lisa Mariana kembali diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Kabar Merah Putih. Pemirsa, banjir bandang mengepung Kota Denpasar, Bali. Akibat banjir tersebut, 13 orang meninggal dunia dan beberapa korban hilang masih dalam pencarian. Puluhan personil TNI Polri dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan sampah akibat terjangan banjir bandang yang melanda kawasan Tohpati, Denpasar Timur, Bali. Kawasan Siulan sebagian besar merupakan bangunan indekos yang paling terdampak banjir, mengingat jalan ini dekat dengan bantaran sungai kecil. Saat ini warga yang terdampak banjir di Jalan Siulan telah mengungsi di posko Banjar Tohpati yang tidak jauh dari permukiman. Sedikitnya ada 52 warga yang mengungsi di posko ini, sedangkan puluhan lainnya mengungsi di posko Sasana Tarung Derajat, Desa Kesiman, Kertalangu. Untuk KK ataupun rumah yang terdampak di sini kurang lebih 20-an karena merupakan tempat kos-kosan. Jadi berada di bantaran sungai sehingga luapan air sungai itu merendam daripada tempat ataupun kos-kosan tersebut. Sebelumnya hujan deras mengakibatkan 3 kecamatan di Kota Denpasar terendam banjir setelah Sungai Badung meluap. Berdasarkan data BPBD Kota Denpasar, ini merupakan banjir terparah yang dialami warga Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan sejumlah objek vital diantaranya Bandara Ngurah Rai aman dari banjir dan beroperasi normal. Strategis Bali seperti bandara dan juga persediaan lainnya itu aman. Ini hanya beberapa titik saja. Artinya yang paling berat itu di Kota Denpasar, Pak? Kota Denpasar dan juga ada beberapa titik di Kabupaten Badung. Di Denpasar ada 43 titik, tapi yang besar itu ada di wilayah Pembesari, Pasar Pembesari dan di wilayah Pondok. Saat ini BPBD dan Tim SAR serta TNI Polri melakukan pembersihan lokasi banjir dan masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, Ari Suyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di kawasan Jakarta Selatan. Presiden disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Para siswa juga menyambut antusias Presiden Prabowo Subianto. Saat datang, Presiden Prabowo kemudian menyalami dan juga berbincang dengan para siswa. Merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ, tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah, itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu.
Saya kira itu dari saya. Ada catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Pemirsa, masyarakat Jawa Barat dihebohkan dengan tunjangan perubahan anggota DPRD Jabar yang sangat fantastis, yakni mencapai 71 juta per bulan. Usai mendapat kritik dari publik, anggota Dewan mengklaim tunjangan perubahan dievaluasi oleh Kemendagri. Ramai kritik dan sorotan dari berbagai kalangan terhadap tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dinilai sangat fantastis. Saya sih menginginkannya agar dipangkas dulu lah gitu Kang. Bisa dialihkan ke sektor-sektor lainnya yang benar-benar langsung kerasa ke masyarakat. DPRD ini melihat gitu kondisi masyarakat sekarang kan serba susah. Harusnya mau gitu direvisi untuk besaran tunjangan itu. Nah, ya rakyat juga masih banyak yang susah lah gitu. Jadi ada baiknya anggota dewan juga harusnya lebih peka gitu. Negara lebih pro rakyat lah. Besaran tunjangan untuk wakil rakyat itu diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Jabar. Tunjangan perumahan menjadi salah satu yang paling besar diterima dengan rincian Ketua DPRD sebesar 71 juta rupiah per bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar 56 juta rupiah per bulan, dan anggota DPRD sebesar 62 juta rupiah per bulan. Menanggapi polemik ini, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat siap dievaluasi Kemendagri, terutama terkait tunjangan perumahan yang dinilai terlalu besar. Terkait dengan evaluasi adalah momentum yang tepat sebenarnya, karena saat ini APBD perubahan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 sedang dievaluasi oleh Kemendagri. Jadi sekali lagi, ini timingnya pas, kami akan menyerahkan seluruhnya kepada Kemendagri. Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jabar faktanya lebih besar jika dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPR RI yang hanya 50 juta rupiah per bulan. Jumlah ini akan terasa makin fantastis jika para anggota dewan yang terhormat itu tidak bekerja untuk rakyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar SMKN 1 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tertimpa bangunan sekolah yang roboh saat proses belajar sedang berlangsung. Sejumlah pelajar terperangkap dalam puing-puing bangunan. Apa penyebabnya? Berikut laporan Crescentia Kinati dari lokasi. Beginilah kondisi terkini dari bangunan di sekolah SMK Negeri 1 Cilengsi yang hari Rabu kemarin ini roboh. Untuk saat ini di sepanjang bangunan sudah diberi garis polisi dan untuk bangunannya sendiri ini memang masih utuh. Bangunan berlantai 2 ini rubuh atapnya, yakni 4 kelas ini atapnya rubuh dan saat ini masih disterilkan dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi ambruk susulan. Dan untuk kegiatan belajar mengajar sendiri untuk saat ini masih secara daring. Para pelajar ini belum diperbolehkan untuk bersekolah seperti biasa di ruang kelasnya. Akibat kejadian ini sedikitnya ada sekitar 30 pelajar yang menjadi korban, yakni terkena seperti kepala bocor, kemudian luka-luka ringan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah seorang orang tua dari murid yang menjadi korban dari ambruknya atap sekolah di SMK Negeri Cilengsi ini. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Boleh tahu Bapak orang tua murid dari kelas berapa dan sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Saya Alif, orang tua murid dari Iza Firman Setia, kelas 12, jurusan teknik gambar mesin ya, kelas 12 saat ini. Ya. Untuk kondisi anak Bapak sendiri ini sekarang bagaimana, Pak? Kondisi sih alhamdulillah udah membaik, kemarin kan cuman berobat jalan aja kan, karena cuman kepala aja yang kena, karena alhamdulillah nggak terlalu parah sih. Sudah dibolehkan pulang dan sudah mendingan. Boleh tahu nggak Pak sedikit kronologi yang Bapak tahu terkait dengan ambruknya atap ini? Kemarin sih kalau saya dapat informasi sih dari teman-teman maupun dari anak saya sendiri yang waktu kejadian itu ada di dalam, ya secara tiba-tiba aja sih Mbak, karena
mereka sedang melakukan kegiatan sosialisasi, juga di sebelahnya, di lokal kelas sebelahnya itu juga sedang kegiatan belajar mengajar kan, tiba-tiba bergemuruh aja, ada suara yang gemuruh, kemudian tiba-tiba suasana panik karena genting berjatuhan, udah kalut gitu ya. Mereka sudah histeris ya kan, mencari penyelamatan masing-masing gitu kan. Berarti untuk saat ini proses belajar mengajarnya bagaimana Kak, Pak? Belajar mengajarnya sih kemarin sempat dapat surat itu dihimbau untuk daring kan. Cuman tadi kami dapat informasi himbauan dari provinsi juga dari Kang Dedi, katanya memang proses pembelajaran kan harus tetap berjalan kan. Sehingga kalau Mbak bisa lihat sepertinya saya tadi juga ngeliat ada tenda-tenda ya, tenda-tenda kayak buat sekolah sementara gitu kan. Sementara ini proses renovasi, mereka bilang seperti itu. Terima kasih banyak Pak, semoga korban anak Bapak satunya dapat segera pulih dan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ya, baik. Ya, begitulah tadi salah satu kesaksian dari orang tua dari korban. Dan untuk saat ini memang dugaan sementara atap ambruk ini dikarenakan fondasi atau bangunan yang kurang kokoh. Namun untuk saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait penyebab pasti dari ambruknya atap di gedung ini. Dari Bogor, Kristensia Kinanti, Junaidi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Selebgram Lisa Mariana kembali diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hari ini merupakan penjadwalan ulang terhadap Lisa Mariana yang sempat 2 kali batal diperiksa karena berhalangan hadir. Ridwan Kamil sebelumnya melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik karena Lisa mengklaim memiliki anak dari Ridwan Kamil. Sangat siap dong, pokoknya sangat siap lah ya, gitu. Dan akan menjawab sekooperatif mungkin, gitu. Pokoknya nanti diupdate abis ini ya. Nanti kan second opini ya, Bang. Ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kabar Merah Putih. Saya Anatelita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.